Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB, analis perkara peradilan. 1. Seorang analis perkara peradilan sedang menganalisis kasus yang melibatkan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berdasarkan pasal 24A Undang-Undang D 1945, apa batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini? A. Hanya dapat menguji peraturan pemerintah terhadap undang-undang. B. Dapat menguji semua peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang D 1945. C. Dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. D. Hanya dapat menguji peraturan daerah terhadap undang-undang. E. Dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang D 1945. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa pasal 24A ayat 1 Undang-Undang D 1945 secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 2. Dalam menganalisis sebuah perkara, analis perkara peradilan menemukan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan niaga namun terdapat permohonan peninjauan kembali. Berdasarkan Undang-Undang 14/1985 Jo. Undang-Undang 3/2009, berapa lama batas waktu maksimal pemeriksaan perkara peninjauan kembali pada Mahkamah Agung untuk perkara tersebut? A. 30 hari sejak berkas diterima. B. 60 hari sejak berkas diterima. C. 90 hari sejak berkas diterima. D. 120 hari sejak berkas diterima. E. 180 hari sejak berkas diterima. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Undang-Undang 3/2009, pemeriksaan peninjauan kembali untuk perkara niaga dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak berkas perkara diterima. 3. Analis perkara peradilan mengidentifikasi sebuah kasus yang memerlukan pemeriksaan setempat PS dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Menurut ketentuan hukum acara perdata, siapakah yang berwenang melakukan pemeriksaan setempat tersebut? A. Panitera pengganti yang ditunjuk. B. Jurusita yang bertugas. C. Majelis hakim secara lengkap. D. Hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis. E. Ketua pengadilan negeri. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan HIR RBG, pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis dengan dibantu oleh panitera pengganti. 4. Seorang analis perkara peradilan sedang meneliti kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Undang-Undang 46/2009, dalam hal dakwaan tidak terbukti, apa yang harus dimuat dalam amar putusan terkait dengan status barang bukti yang disita? A. Dirampas untuk negara. B. Dikembalikan kepada yang berhak. C. Dimusnahkan. D. Diserahkan kepada penuntut umum. E. Disimpan oleh pengadilan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Undang-Undang 46/2009, jika dakwaan tidak terbukti, maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. 5. Analis perkara peradilan mendapati sebuah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara di mana penggugat mencabut gugatannya. Berdasarkan Undang-Undang 5/1986 Jo.
Undang-Undang 51/2009, apa konsekuensi hukum dari pencabutan gugatan tersebut? A. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan objek sama. B. Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru dengan objek yang sama. C. Penggugat harus menunggu 30 hari untuk mengajukan gugatan baru. D. Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan syarat membayar biaya perkara 2 kali lipat. E. Penggugat harus mendapat persetujuan tergugat untuk mengajukan gugatan baru. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Undang-Undang 5/1986 Jo. Undang-Undang 51/2009, pencabutan gugatan mengakibatkan penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru dengan objek sengketa yang sama. 6. Dalam menganalisis sebuah perkara perkawinan di pengadilan agama, analis perkara peradilan menemukan bahwa perkara tersebut diajukan oleh istri yang murtad. Berdasarkan Undang-Undang 7/1989 Jo. Undang-Undang 3/2006, bagaimana kedudukan hukum perkara tersebut? A. Pengadilan agama tidak berwenang mengadili. B. Perkara dialihkan ke pengadilan negeri. C. Pengadilan agama tetap berwenang mengadili. D. Perkara dinyatakan gugur demi hukum. E. Perkara ditunda sampai istri kembali ke agama Islam. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang 3/2006, pengadilan agama tetap berwenang mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang sebelumnya beragama Islam. 7. Analis perkara peradilan sedang menelaah perkara kepailitan di pengadilan niaga. Menurut Undang-Undang 37/2004, dalam hal debitor adalah suatu firma, siapa yang harus dipanggil untuk menghadap persidangan? A. Seluruh anggota firma secara pribadi. B. Direktur firma saja. C. Kuasa hukum firma. D. Perwakilan firma yang ditunjuk. E. Pengurus firma yang terdaftar. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Undang-Undang 37/2004 mewajibkan seluruh anggota firma dipanggil secara pribadi untuk menghadap persidangan dalam perkara kepailitan. 8. Dalam menganalisis perkara pengadilan hubungan industrial, analis perkara peradilan menemukan bahwa nilai gugatan material di bawah 150 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang 2/2004, apa implikasi hukumnya? A. Putusan bersifat final dan mengikat. B. Dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. C. Dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. D. Harus melalui mediasi ulang. E. Gugatan tidak dapat diterima. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Undang-Undang 2/2004 menetapkan bahwa perkara perselisihan hubungan industrial dengan nilai gugatan material di bawah 150 juta rupiah bersifat final dan mengikat. 9. Analis perkara peradilan mengidentifikasi perkara pidana anak yang melibatkan anak berusia 11 tahun. Menurut Undang-Undang 11/2012, apa tindakan yang tepat terhadap anak tersebut? A. Dijatuhi pidana penjara. B. Dikenakan sanksi administratif. C. Dikembalikan kepada orang tua. D. Hanya dapat dikenakan tindakan. E. Dibebaskan dari segala tuntutan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Undang-Undang 11/2012 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, bukan pidana. 10. Seorang analis perkara peradilan sedang menelaah sengketa pajak yang telah diputus pengadilan pajak. Berdasarkan Undang-Undang 14/2002, berapa lama tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung? A. 30 hari sejak putusan diterima. B. 60 hari sejak putusan diterima. C. 90 hari sejak putusan diterima. D. 3 bulan sejak putusan diterima. E. 180 hari sejak putusan diterima. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu,
bahwa Undang-Undang 14 per 2002 menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan diterima. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.